Ustazah dan yang Ustazah sayangi, anak-anak semuanya, Ustazah banggakan karena Allah Ta'ala ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustazah hari ini akan menyampaikan tentang apa sih manfaatnya wudhu. Siapa yang belum bisa wudhu? Semuanya sudah bisa ya. Sehari kita berwudhu itu berapa kali minimal? Berapa kali? 5 kali. Itu minimal ya. Berwudhu itu adalah untuk membersihkan kita dari apa? Membersihkan dari sholat? Dari apa? Najis, dari hadas. Nah, oke ya, baik. Sudah tahu tata caranya berwudhu ya? Baik. Berwudhu itu adalah salah satu untuk membersihkan diri kita. Nah, Ustazah, aku kalau setiap kali berwudhu itu kok batal-batal terus ya? Mau setiap sudah selesai wudhu kok buang angin? Ya apa? Sering apa kayak gitu? Sering. Nah, itu adalah godaannya setan. Nah, jadi gimana Ustazah? Dilawan terus, namanya setan itu kan tujuannya menggoda. Kenapa Ustazah kok harus dilawan? Karena dalam hadisnya Rasulullah, orang yang terbiasa menjaga wudhu itu adalah tanda ciri-ciri orang yang beriman. Nah, di sana nanti kita akan bisa dimasukkan surga, terserah mau pintu manapun, 8 pintu itu ya. Karena di istana nanti, di surga itu, wudhu itu adalah sebuah perhiasan. Kalau di dunia, wudhu itu bisa apa? Menjaga kebersihan. Kebersihan apa aja? Kebersihan yang pertama, jari-jari tanganmu. Jari-jari tangan kita ya, kalau kukunya hitam-hitam, itu sarafnya apa? Sarafnya apa? Jin, setan, apalagi yang kukunya hitam-hitam, habis itu makan nih, ya, banyak uletnya. Nah, iya kalau kukunya panjang dipotong dulu supaya makannya tidak barengan sama siapa? Setan, sama ulet-uletnya. Lalu setelah membasuh, menyela tangan dengan apa? Berkumur. Nah, berkumurnya nggak cuma selesai ya. Biasanya kumur langsung cuma di apa? Bibirnya aja. Kalau kumurnya benar, itu menjaga kesehatan di dalam rongga mulut kita. Apalagi setelah mulut, hidung. Hidungnya itu sedikit disedot ya airnya ya. Nah, nggak cuma apa? Dibasahin kok di luarnya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang yang sering sakit itu itu salah satu obatnya kalau wudhunya betul. Ustazah, aku debat malah perih ya Ustazah, ya jangan dalam-dalam. Ya, kemudian membasuh muka. Saat kita membasuhnya itu sambil apa? Ditekan supaya apa? Nah, wajah kita ya sehat kembali. Kemudian membasuh tangan, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis, ketika kita berwudhu itu adalah melontokkan. Melontokkan itu apa ya? Menjatuhkan, menghapus dosa-dosa. Nah, kalau kita selalu menjaga wudhu dalam kondisi apapun, bahkan saat kita tidur, malaikat itu menjaga kita. Siapa yang tidurnya sering arep-arepan? Arep-arepan siapa ya? Tindian, siapa? Nah, biasanya pas itu bingung ya, mau bergerak nggak bisa, mau teriak nggak bisa ya, bingung kayak orang apa ketinggian. Nah, itu tandanya dia sedang apa? Diikat sama setan. Nah, jadi ya Ustazah, biasakan wudhu sebelum tidur itu berwudhu dahulu, karena saat tidur ruh kita itu diambil, ada 2 ruh ya. Nah, kalau nanti nggak kembali ke Ustazah ruhnya,
Ya insya Allah matinya dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita berwudu. Saat kita wudu itu tidur kita dijaga oleh malaikat. Mau tidurnya dijaga malaikat apa setan? Mau nggak tidurnya ditemenin sama setan? Berarti kalau nggak mau sebelum tidur apa? Wudu dulu. Pokoknya sebelum tidur bismillah. Aduh capek terus ke kamar mandi dingin terus kadang ya itu godaannya ya, biar nanti sebelum tidur nggak diganggu sama siapa? Setan ya. Nah kalau pas tidur biasa tempat tidur tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, insya Allah dalam keadaan apa? Suci ya, karena malaikat menjaga kita sepanjang tidur kita ya. Kemudian bangun tidur sih ya Ustazah, ya gimana? Dingin Ustazah, ya dilawan. Namanya manusia itu godaannya ya setan. Bisa kita menjaga wudu? Insya Allah ya, minta pertolongan sama Allah ya. Nek wudu batal lagi wudu. Apa itu? Untuk wudu nek. Nah Ustazah aku capek ya lepas kaos kaki. Ya awal-awal begitu, tapi lama-lama setannya bosen jadi godaan yang lebih tinggi lagi. Nah biar apa? Nanti kalau kita sholat lagi baca Quran nggak usah bingung. Aku tadi udah wudu belum ya? Nah bingung toh. Nah tapi kalau kita sudah terbiasa wudu, kita akan diingatkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi dalam kondisi apapun, lagi jalan tiba-tiba nabrak waktu, tiba-tiba ya Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan berwudu, insya Allah kita matinya dalam keadaan suci ya. Nah karena wudu itu juga bisa menjadi salah satu syafaat kita, insya Allah ya, insya Allah menjadi gitu ya. Jadi Ustazah ya sama membiasakan wudu, karena dengan wudu itu setan, jin itu nggak berani melihat. Nah kenapa Ustazah? Berkilau-kilau ya cahayanya ya, apalagi nanti saat di padang mahsyar umatnya Nabi Muhammad itu semua berkilau, walaupun wajahnya hitam tentang kayak api tetap nanti bersinar. Kalau dia umatnya Nabi Muhammad kenapa? Selalu menjaga wudu. Ya itu aja dari Ustazah. Semoga Allah menjaga kita dan memampukan kita untuk senantiasa menjaga wudu. Amin ya robbal alamin. Sehingga ketika kita nanti mati diambil Allah nyawanya, ya kita bisa dalam keadaan suci insyaallah ya. Dari Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah ucapkan terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari Ustazah pribadi. Jika ada salah, Allah kembali ke yang memperbenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.